nama saya Asif Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SDG nomor 8 yang topik pembahasannya itu mengenai peningkatan literasi hak-hak tenaga kerja sebagai upaya mengatasi manipulasi dan penyalahgunaan di tempat kerja. Oke, selanjutnya mungkin untuk slide selanjutnya. Mengenai perkenalan diri saya, eh, kembali lagi, nama saya Asif Hidayat dengan NIM 270245291, kelas LICA, jurusan Computer Science, JKT D3 S1, Fakultas Binus Online Learning. Oke, selanjutnya untuk latar belakang masalah dari proyek yang sudah dilakukan adalah terdapat dua poin utama. Yang pertama adalah perlindungan hak-hak tenaga kerja, yang kedua adalah kurangnya literasi hak-hak tenaga kerja. Mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja, seharusnya perusahaan yang memperkerjakan seseorang itu harus memenuhi hak-hak tenaga kerjanya seperti cuti, uang lembur, dan sebagainya. Kemudian ada yang memanfaatkan kekurangan atau kurangnya literasi hak-hak tenaga kerja pada suatu perusahaan sehingga perusahaan itu bisa memanfaatkan celah tersebut gitu. Jadi misalnya ketika dia mengambil cuti malah tetap diberikan pekerjaan yang seharusnya sudah diketahui gitu. Cuti ya tidak melakukan pekerjaan. Atau ada juga yang mengambil cuti tapi haknya untuk mendapatkan gaji atau gajinya itu dipotong gitu dengan berapa lama dia melakukan cuti. Atau ada juga yang melakukan lembur tetapi tidak mendapatkan uang tambahan. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin eh, bisa untuk mudah ditemui di sekitar kita gitu. Idealnya hal tersebut tidak terjadi, tapi ya hal itu tersebut terjadi gitu. Makanya di proyek kali ini kami kelompok gitu ya untuk membahas mengenai permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang kami rumuskan gitu. Yang pertama itu, bagaimana kurangnya pemahaman tentang hak-hak tenaga kerja dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan manipulasi dan penyalahgunaan terhadap pekerja. Yang kedua, apa saja langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan literasi hak-hak tenaga kerja di kalangan masyarakat, mahasiswa, sebagai calon tenaga kerja. Yang ketiga, bagaimana dampak dari peningkatan literasi hak-hak tenaga kerja terhadap pencegahan manipulasi dan penyalahgunaan di tempat kerja. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, apa peran institusi pendidikan pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan literasi hak-hak tenaga kerja. Oke. Selanjutnya, ini mungkin untuk rumusan masalah tidak perlu dijabarkan gitu, maksudnya dengan 4 rumusan masalah ini adalah menjadi topik yang akan dibahas pada proyek kali ini atau hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber. Oke. Selanjutnya, kebetulan untuk narasumber yang saya temui menyatakan bahwa beliau tuh sempat mendapatkan perilaku pemanfaatan mengenai kedatahuannya mengenai hak-hak tenaga kerja. Seperti yang disampaikan narasumber tersebut adalah uang lembur yang telat untuk diberikan gitu, atau uang reimburse yang telat diberikan. Jadi perlu untuk menunggu beberapa waktu sehingga haknya tuh dipenuhi. Nah, seharusnya uh, karena hal tersebut adalah hak tenaga kerja, seharusnya ketika setelah melakukan hal tersebut beliau mendapatkan haknya juga gitu, melakukan kewajibannya dengan bekerja
kemudian bisa mendapatkan haknya gitu. Tapi hal tersebut tidak bisa eee, diberikan oleh perusahaannya dan, eee, mungkin tidak dituliskan di sini, narasumber juga menyatakan bahwa di perusahaan yang kebetulan narasumber saya itu ad telah bekerja di beberapa perusahaan. Untuk yang perusahaan pertama itu, beliau menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi dari perusahaan mengenai hak-hak tenaga kerja. Jadi, mungkin secara tidak langsung perusahaan itu juga kurang aware gitu untuk mengenai hak-hak tenaga kerja. Namun, beruntungnya ketika beliau berpindah ke perusahaan yang lain, ternyata beliau bisa mendapatkan, eee, pemahaman lebih mengenai hak-hak tenaga kerjanya karena perusahaan tersebut sangat aware terhadap, hak-hak tenaga kerjanya sampai menjelaskan kalau misalnya jam-jam lembur tuh ya benar-benar harus dihitung dan nanti dikategorikan sebagai lembur gitu. Dan itu pun tidak hanya bisa secara langsung kita yang mengajukan untuk lembur, tapi harus secara beruntun approval-nya gitu. Atau yang menyuruh lembur tuh atasan kita gitu. Dan atasan tersebut pun mengatakan untuk di-record gitu. Ya, seperti itulah untuk kurang lebihnya. Selanjutnya, untuk solusi yang ditawarkan mungkin adanya peran pemerintah gitu ya untuk mensosialisasikan mengenai hak tenaga kerja kepada uh, angkatan kerja gitu atau orang-orang yang akan nantinya bekerja. Selanjutnya juga adanya tindakan tegas juga dari pemerintah ketika terjadinya penyalahgunaan dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerjanya. Yang terakhir, eh, ini kembali kepada diri kita masing-masing gitu ya, untuk selalu berperan aktif untuk mencari informasi mengenai hak-hak tenaga kerja atau hak-hak kita di perusahaan dan memperjuangkan hak tersebut. Refleksinya sepertinya tidak apa ya, kurang lebih tidak jauh dari yang sudah disampaikan tadi. Mungkin saya baca saja. Jadi, perusahaan yang memanfaatkan ketidaktahuan pekerjanya terhadap hak yang dimilikinya sebagai tenaga kerja, hal tersebut sesuai dengan topik pembahasan pada proposal ini. Dan yang terdampak adalah pada saat tenaga kerja masih fresh graduate. Atau fokusnya itu yang masih kurang paham tentang tenaga kerja tersebut adalah fresh graduate gitu. Sehingga ada baiknya jika tidak ada sosialisasi mengenai hak tenaga kerja dari pihak terkait, kita sebagai tenaga kerja harus bisa mencari sendiri dan bisa memperjuangkan hak tersebut. Seperti itu. Dan juga ada baiknya ada peran pemerintah untuk uh, bisa memenuhi hak tenaga kerjanya gitu. Oke, selesai. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.